Pas ngebaca laporan keuangan, kalian ngerasa kok berantakan, adanya pemborosan, biaya tidak efisien, dan bikin kalian pusing? Nah, mungkin kalian perlu tahu apa itu klasifikasi biaya. Tapi sebelum ke pembahasan, perkenalkan dulu, saya Rizky Muflihun Lumintu, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan manajemen, dengan dosen pengampu Bu Purwanti. Oke, apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis ke dalam golongan tertentu agar dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan jelas. Nah, terus fungsinya buat pengendalian apa itu? Oke, kita jelaskan dulu. Apa sih fungsi klasifikasi biaya itu sendiri? Fungsi klasifikasi biaya itu terbagi ke dalam beberapa hal. Ada perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produksi, pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan pelaporan keuangan dan akuntansi. Oke, kita pahami dulu ada berapa fungsi-fungsi itu sendiri dari klasifikasi biaya. Oke, terus gimana cara penerapannya? Ada mengklasifikasi biaya berdasarkan kendali. Nah, di sini dibagi dua. Ada biaya yang bisa dikendalikan dan biaya yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya apa yang bisa dikendalikan? Ada bahan baku dan ada upah karyawan. Nah, contoh yang tidak bisa dikendalikan itu apa? Ada yang namanya perubahan peraturan pemerintah dan kenaikan harga. Lalu ada yang namanya menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak pernah berubah meski volume produksi berubah, entah itu naik atau turun. Contoh, biaya sewa gedung. Ada biaya variabel, adalah biaya akan berubah seiring dengan naiknya perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku dan listrik. Menyusun anggaran atau biaya standar. Nah, maksudnya adalah memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu, semisal dalam bulanan atau tahunan. Nah, untuk biaya standar sendiri itu adalah biaya taksiran per unit untuk membuat suatu produk. Contoh, untuk membuat diperlukan biaya sebesar 10.000. Nah, itu contohnya. Terus ada yang namanya membandingkan biaya aktual dan standar. Maksudnya adalah membandingkan antara biaya secara nyata dan secara standar tadi. Semisal pembuatan suatu produk ternyata membesar sampai 12.000. Nah, sedangkan standarisasinya adalah 10.000. Nah, itu berarti perlu dikendalikan. Adanya kerugian. Setelah itu, lakukan evaluasi dimulai dari penyebab dan langkah yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Contoh tadi, dari harga standarisasi 10.000 berubah menjadi 12.000. Nah, otomatis ada yang perlu diperbaiki biar sesuai dengan standarisasi lagi gitu. Nah, bisa kasih contohnya nggak gitu? Oke, kita kasih contoh dalam usaha UMKM. Contoh, kamu punya usaha martabak. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin selain dari pencatatan setiap transaksi. Apa aja yang bisa dikendaliin atau perlu dikendaliin? Nah, kamu bisa lihat tabel tersebut. Ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Contoh, bahan baku utama dan topping itu bisa dikendalikan sesuai dengan target dan menyediakan porsi dan harga. Nah, yang tidak bisa dikendalikan adalah kenaikan harga bahan baku utama. Contoh, naiknya harga telur dan minyak. Dan cuaca ekstrim juga berpengaruh juga. Hujan, badai, penghalangan otomatis berulang. Nah, cara pengendaliannya gimana? Semisal kenaikan harga bahan utama bisa mengurangi porsi atau ubah harga. Sedangkan untuk cuaca ekstrim adalah bekerja sama dengan platform online. Itu caranya. Nah, terus ada biaya tetap. Contohnya adalah sewa tempat. Nah, gimana cara pengendaliannya? Bisa mencoba nego harga sewa atau pindah ke lokasi yang lebih strategis dan lebih murah tentunya. Dan ada biaya variabel. Contoh tepung, telur, minyak, topping. Bisa sesuai target atau mengatur ulang porsi dan harga seperti sebelumnya. Nah, setelah melihat contoh dari pengendalian atau pengklasifikasiannya, mungkin kalian akan lebih paham. Oke, baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.